Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar. Di mana di pekan ke-11 kita tahu sendiri PSM Makassar hanya mampu bermain imbang melawan Semen Padang dan hanya mampu membawa pulang 1 poin dari kandang Semen Padang, teman-teman. Tapi di pertandingan itu ada 3 pemain PSM Makassar yang melakukan penampilan impresif di pekan ke-11 ketika menghadapi Semen Padang. Di antaranya Hilmansyah yang menjadi kiper dengan penyelamatan terbaik di pekan ke-11. Ketika itu Hilmansyah mampu menahan tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh pemain Semen Padang sehingga menghindarkan PSM Makassar dari kebobolan, teman-teman. Dan menurut saya penyelamatan itu memang layak menjadi save of the week yang dilakukan oleh Hilmansyah karena jaraknya begitu dekat, tapi dengan refleks yang bagus yang ditampilkan oleh Hilmansyah mampu menggagalkan tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh pemain Semen Padang. Yang kedua tentunya ada Yuran Fernandes yang juga menampilkan penampilan impresif, mampu menangkan banyak duel udara di antara pemain-pemain yang lain. Di pekan ke-11 kalau tidak salah ada 16 duel udara yang mampu dimenangkan oleh Yuran Fernandes, dan tentunya itu catatan yang bagus juga untuk PSM Makassar di pekan ke-11 khususnya untuk pemain-pemain ini, teman-teman. Tapi ya kita tahu sendiri di dalam sepak bola bukan hanya permainan individu tapi permainan secara tim. Tapi ini juga patut diapresiasi untuk pemain-pemain ini dan mudah-mudahan akan menjadi pelecut untuk berbuat lebih baik lagi di pekan-pekan berikutnya ketika membela PSM Makassar. Dan yang ketiga ada Victor Luis, bek kanan PSM Makassar yang mencatatkan dribble sukses terbanyak di pekan ke-11. Ada 13 dribble sukses yang mampu dicatatkan oleh Victor Luis, mengalahkan nama-nama beken seperti Alexis Mesidoro, begitupun dengan Moses Sidibe, dengan skillful juga pemain ini. Mesidoro juga punya skillful juga, tapi Victor Luis mampu mengalahkan nama-nama ini, teman-teman, termasuk dengan Ricky Kambuaya dan lain sebagainya. Ini tentunya patut juga diapresiasi bek kanan yang cukup impresif, yang mampu melakukan dribble sukses. 13 dribble sukses itu bukan hal yang mudah dilakukan oleh beberapa pemain yang bermain di Liga 1, tapi Victor Luis di pekan ke-11 mampu melakukan itu dan terpilih sebagai pemain dengan catatan dribble terbanyak, dribble sukses terbanyak di pekan ke-11. Dan Victor Luis memang pemain yang selalu tampil konsisten bersama PSM Makassar ketika bermain membela PSM Makassar, teman-teman. Dan saya harap pemain-pemain muda PSM Makassar yang berposisi sama dengan Victor Luis, ya disinilah kalian harus belajar bagaimana pemain-pemain dari luar Indonesia bermain baik, mampu tampil konsisten di setiap pertandingan yang ia lakoni. Itu adalah pelajaran yang harus dicerna oleh pemain-pemain muda PSM Makassar yang berposisi sama tentunya dengan Victor Luis. Seperti Rizky Eka Pratama, ya tentunya harus belajar banyak dari Victor Luis, bagaimana cara melakukan penyerangan naik ke atas, begitupun dengan kapan harus turun untuk bertahan, karena Victor Luis sejauh ini memperlihatkan penampilan impresif yang seperti itu, teman. Naik membantu penyerangan tapi tidak lupa turun untuk bertahan. Makanya sejauh ini Victor Luis mampu mengunci tempat bek kanan dari PSM Makassar. Dan tentunya saya berharap di posisi-posisi yang lain pemain-pemain PSM Makassar juga meningkatkan kinerjanya lagi supaya di pertandingan-pertandingan berikutnya juga mampu mendapatkan penghargaan-penghargaan individu seperti ini, teman-teman. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, di posisi center back ada Yuran Fernandes, di back kanan ada Victor Luis, di back kiri tentunya kita mengharapkan juga minggu depan
atau pekan-pekan berikutnya juga bisa mencatatkan penampilan-penampilan impresif. Di lini tengah juga wajib menampilkan permainan terbaiknya supaya bisa juga mendapatkan penghargaan-penghargaan individu di setiap pekannya. Lini depan yang memang menjadi masalah utama PSM Makassar sejauh ini karena tidak mampu memaksimalkan peluang yang ia dapatkan, tidak mampu menciptakan gol-gol ke gawang lawan-lawannya, ya tentunya harus bekerja ekstra untuk bisa memberikan hasil bagi PSM Makassar. Karena ya seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, meskipun Hilmansyah mencatatkan penampilan impresif di bawah mistar gawang PSM Makassar, meskipun Yoram Fernandes mencatatkan penampilan impresif di posisi back PSM Makassar, begitupun dengan Victor Luis mencatatkan dribble terbanyak di setiap pekannya, tapi kalau striker PSM Makassar tidak mampu menyelesaikan peluang yang ia dapatkan ketika bermain, ya itu sama aja tidak ada hasil teman-teman. Karena tentunya untuk bersaing di liga, untuk bersaing menjadi juara, hanya kemenangan demi kemenangan yang harus diraih oleh PSM Makassar. Hanya 3 poin demi 3 poin di setiap pekannya yang harus didapatkan oleh PSM Makassar. Makanya saya berharap untuk lini depan PSM Makassar ya bekerja lebih ekstra lagi, bekerja keras lagi supaya tidak lagi menjadi mandul di lini depan PSM Makassar. Kita tahu sendiri bukan Victor Luis ya, tapi Nermin Haljaita udah pulih dari cederanya, di pertandingan pekan ke-11 juga udah diberikan menit bermain, kalau tidak salah beberapa menit ya, meskipun tidak lama, tapi kita berharap Nermin Haljaita bisa kembali fit 100% dan bisa memulai pertandingan menjadi starter di pekan ke-12. Apalagi di pekan ke-12 kita tahu sendiri lawannya tentunya lawan yang cukup berat, akan menghadapi Borneo FC. Borneo FC juga mengalami kekalahan di pekan ke-11-nya, jadi tentunya akan mengincar juga kemenangan ketika menghadapi PSM Makassar. Dan untuk pertandingan PSM Makassar versus Borneo FC nanti kita bahas di video-video berikutnya, siapa yang akan menjadi starter dan pemain-pemain siapa yang akan diturunkan oleh Coach Fernando Tapares, ya nanti kita bahas di video berikutnya teman-teman. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.